Terima kasih masih di Sapa Indonesia Pagi bersama saya Mario Sarong. Saudara, Indonesia kirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza seiring dengan banyaknya pihak yang meminta Indonesia untuk terlibat jika gencatan senjata di Gaza berhasil dilakukan. Menurut Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan arahan untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza berupa bantuan pangan. Arahan itu disampaikan kepada Menteri Pertahanan dalam sidang Kabinet Paripurna. Pengiriman bantuan pangan akan diberikan melalui udara dengan menyiapkan 2 pesawat Hercules. Rabu pagi, Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza, Palestina. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Fedriska Ananda, dan juru kamera Hanil Rivelino di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Selamat pagi, Rizka. Bantuan apa saja yang dikirimkan ke Gaza dari informasi yang Anda dapatkan di lapangan? Ya, informasi yang kami terima, Mario dan juga saudara, ini adalah yang dikirimkan oleh Indonesia untuk Gaza. Yang paling penting adalah bahan makanan. Kita akan melihat bagaimana kemudian suasana ataupun penampakan dari bahan makanan yang dikirimkan oleh Indonesia ke Gaza. Yang mana informasi yang kami dapatkan ini sebanyak 8.000 ton bahan makanan. Tidak hanya beras, namun juga makanan siap saji, kemudian juga ada snack, dan juga tadi kami dapatkan informasi ada makanan yang memang dalam bentuk kalengan begitu. Karena yang kami dapatkan juga informasinya, Mario dan juga saudara, bagaimana kemudian bahan makanan ini akan didistribusikan di 10 titik di kota Gaza begitu ya, yang mana ini diperuntukkan bagi masyarakat Gaza, khususnya masyarakat yang memang terdampak akibat perang Palestina dan juga Israel ini, di mana kemudian adapun tidak hanya bahan makanan tapi juga parasut begitu ya, parasut yang akan digunakan oleh TNI yang tergabung dalam Satgas Garuda Merah Putih ini yang akan digunakan untuk kemudian melakukan drop off. Perlu kita ketahui juga, Mario dan juga saudara, maksud kami airdrop. Perlu kita ketahui juga bahwa distribusi dengan melalui metode airdrop ini sebetulnya sudah 2 kali dilakukan oleh Indonesia, di mana pada tahun lalu Indonesia juga sudah pernah melakukan ataupun mengirimkan bahan makanan, bantuan kemanusiaan ke Gaza dan juga Palestina melalui distribusi ataupun airdrop ini. Namun kalau misalkan untuk tahun ini yang memang perlu diketahui adalah bagaimana kemudian dari TNI melalui Kementerian Pertahanan ini bekerja sama dengan Royal Jordania Air Force yang memang akan membantu Indonesia untuk kemudian melakukan titik-titik airdrop yang akan dilakukan, di mana tadi saya katakan sebanyak 10 titik yang akan dilakukan. Memang ini berdasarkan dari arahan dari Presiden Prabowo Subianto, di mana kemarin juga disampaikan di rapat kabinet, di mana Indonesia dalam rangka memperingati hari ulang tahun Indonesia yang ke-80 tentu juga dalam perasaan yang getir begitu ketika mengetahui bagaimana kemudian kondisi Palestina saat ini dalam kesulitan makanan. Jadi dalam bentuk solidaritas dan juga dukungan Indonesia tidak hanya melalui diskusi-diskusi diplomasi di PBB, namun juga tentu dengan melakukan bantuan secara langsung yang akan dikirimkan ke Gaza, Palestina. Ini tampaknya pesawat Hercules ini akan segera berangkat. Kita harap bantuan dari Indonesia untuk Palestina ini dapat memberikan sedikit penghiburan bagi masyarakat Palestina yang memang saat ini masih dilanda konflik dengan Israel yang masih juga belum berkesudahan. Mario. Ya, Rizka, ini pertanyaan semua orang. Ini bagaimana metode yang dilakukan untuk mengirimkan bantuan ke Gaza nantinya? Ya, Mario, tadi sempat saya singgung juga bahwa untuk dalam misi kali ini Satgas Garuda Merah Putih berkoordinasi melalui Kementerian Pertahanan dengan Royal Jordania Air Force yang kemudian ini telah menentukan setidaknya ada 10 titik yang memang sudah steril begitu, tidak ada kemudian
perumahan ataupun camp tenda begitu. Jadi memang ini dilakukan agar kemudian ketika bantuan ini diturunkan ataupun dilakukan metode airdrop ini dilakukan, ini tidak kemudian membahayakan bagi masyarakat Palestina. Di mana tadi kami dapatkan informasi juga bahwa tidak hanya bekerja sama dengan Royal Yordania Air Force, yang mana ini Indonesia juga bekerja sama dengan Mesir melalui pesawat ini akan terlebih dahulu singgah di Rafah begitu ya, kemudian tentu sebelum akhirnya dapat melaksanakan mendistribusikan bantuan ini. Namun informasi yang tadi kami dapatkan untuk sementara informasinya kalau misalkan melalui Yordania ini akan dilakukan metode airdrop ini, namun kalau misalkan untuk di Mesir ini masih situasional, jadi bisa melalui airdrop tapi juga bisa melalui jalur darat. Seperti yang sempat disampaikan juga oleh Menteri Luar Negeri Sugiono bahwa sebetulnya secara ideal ini dilakukan ataupun didistribusikan melalui jalur darat. Namun ini demi keamanan tentu Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan Yordania dan juga dari Mesir. Ini adalah guna untuk bagaimana kemudian bantuan ini tersampaikan dan juga dapat memberikan keselamatan bagi Satgas kita yang akan segera berangkat dalam waktu dekat. Terima kasih Fedrizka Nanda dan juga juru kamera Hanil Rivelino atas laporannya. Selamat bertugas kembali.